Pada suatu pagi yang berkabut di wilayah perbatasan Papua, suasana terlihat tenang seperti biasanya. Namun ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi tanda tanya besar ketika sebuah truk berwarna hijau pudar melaju pelan di jalur perbukitan yang jarang dilalui kendaraan. Para warga yang melihatnya merasa ada yang janggal karena truk itu bukan kendaraan yang biasa beroperasi di sekitar kampung mereka. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada plat nomor yang jelas terlihat, dan jendela depannya tertutup tirai gelap. Truk misterius itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Di tempat lain, Satuan Tugas Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di sektor perbatasan menerima laporan dari seorang warga yang mencurigai truk tersebut. Laporan itu langsung diteruskan kepada Komandan Pos Penjagaan. Dalam hitungan menit atau tepatnya beberapa saat kemudian Komandan memerintahkan tim patroli untuk bergerak menuju jalur tempat truk itu terakhir terlihat. Mereka berangkat tanpa suara, hanya gesekan langkah sepatu dan deru pelan kendaraan taktis yang mengikuti di belakang. Ketika tim patroli mendekati area yang dicurigai, mereka menemukan jejak ban besar yang baru saja melintas. Tanah masih lembab, dan bekas tapaknya sangat jelas. Jejak itu menuju ke dalam hutan yang tidak memiliki jalur umum. Menyadari bahwa ini bukan perjalanan biasa, tim semakin memperketat kewaspadaan. Mereka bergerak perlahan, menjaga jarak, dan memantau setiap sudut pepohonan yang tampak mencurigakan. Sementara itu, truk misterius tersebut berhenti di sebuah dataran kecil yang tertutup rimbunnya pepohonan. Dua orang turun dari kabin dan mulai membuka terpal belakang. Ternyata di balik terpal itu terdapat puluhan peti kayu panjang yang tersusun rapih. Mereka memeriksa kondisi peti-peti tersebut dan mulai menyiapkan alat pengangkut manual. Tidak lama kemudian, datang 4 orang lainnya dengan membawa ransel besar. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun dari gesturnya tampak jelas bahwa mereka sedang menyiapkan proses pemindahan. Tanpa diketahui para pelaku, tim intai Tentara Nasional Indonesia sudah berada tidak jauh dari posisi mereka. Menggunakan teropong jarak jauh, seorang prajurit mengamati isi peti ketika salah satu kotak terbuka. Ia menahan napas ketika melihat kilauan besi panjang senjata laras panjang. Tidak hanya satu, tetapi banyak. Ada juga peti berisi amunisi dan perlengkapan tempur lainnya yang biasa digunakan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka. Komandan tim kemudian berbisik melalui alat komunikasi bahwa temuan ini adalah bukti jelas adanya pengiriman senjata ilegal. Ia memerintahkan seluruh anggota untuk bersiap melakukan penyergapan. Sementara itu, truk tersebut terus dibongkar oleh para pelaku yang sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi dengan sangat dekat. Ketegangan meningkat ketika salah satu pelaku mengambil telepon genggam dan terlihat melakukan panggilan. Diduga ia sedang menghubungi markas kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka untuk memberitahu bahwa paket senjata telah tiba. Komandan tim menyadari bahwa waktu semakin sempit. Jika kelompok utama datang, penyergapan akan menjadi lebih berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban besar. Dalam situasi kritis itu, komandan akhirnya mengambil keputusan cepat. Ia memerintahkan pasukannya untuk menutup 2 jalur keluar dari lokasi tersebut. Prajurit secara diam-diam bergerak memotong arah, memastikan tidak ada pelaku yang bisa kabur begitu operasi dimulai. Kendaraan taktis Tentara Nasional Indonesia pun dimajukan lebih dekat, siap memberikan dukungan. Ketika posisi sudah benar-benar terkunci, komandan mengangkat tangan memberi sinyal serangan. Seketika suara hentakan keras terdengar dari sisi timur lokasi. Pasukan menyerbu dengan formasi menyebar untuk menghindari tembakan balasan. Seruan komando menggema, memecah keheningan hutan. Para pelaku panik, beberapa mencoba melarikan diri, sementara lainnya mencoba menutup peti senjata. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara oleh prajurit untuk menghentikan pelaku yang berlari. Namun 2 orang nekat mengeluarkan senjata api dari ransel. Melihat ancaman itu, pasukan Tentara Nasional Indonesia langsung melumpuhkan mereka dengan tembakan terukur. Situasi berubah menjadi sangat intens dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, 2 pelaku lainnya meloncat ke dalam kabin truk dan mencoba menyalakan mesin untuk kabur. Namun sebelum mereka berhasil menjalankan truk, 1 unit kendaraan taktis Tentara Nasional Indonesia menghadang dari depan dengan suara mesin menggeram keras. Mereka terkepung tanpa jalan keluar. Akhirnya keduanya keluar sambil mengangkat tangan. Setelah mengamankan seluruh pelaku, pasukan melakukan penyisiran area.
Mereka menemukan total lebih dari 20 peti berisi senjata laras panjang, pistol, ribuan butir amunisi, serta beberapa alat komunikasi modern yang disinyalir digunakan untuk koordinasi operasi kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk mempersenjatai satu kelompok serang penuh. Komandan operasi merasa lega, namun tetap waspada. Ia tahu bahwa penyitaan ini mungkin memicu reaksi dari pihak kelompok bersenjata. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk segera mengevakuasi seluruh barang bukti menggunakan kendaraan taktis dan menyiapkan perimeter pertahanan sementara. Truk misterius itu juga diamankan sebagai bagian dari barang bukti. Beberapa menit kemudian, unit cadangan dari pos terdekat datang memberikan dukungan. Mereka memasang garis pengamanan di sekitar lokasi dan membantu proses dokumentasi barang bukti. Seluruh peti dibuka satu persatu untuk memastikan isinya, difoto, dan dicatat untuk laporan lengkap kepada komando wilayah. Saat proses berlangsung, seorang prajurit yang bertugas memeriksa medan menemukan jejak kaki lain yang mengarah ke dalam hutan. Diduga ada 1 atau 2 pelaku tambahan yang berhasil kabur sebelum pasukan tiba. Namun jejak itu mengarah ke jalur sulit dan kemungkinan besar pelaku tidak membawa senjata. Meski begitu, tim cadangan segera bergerak mengikuti jejak tersebut sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, matahari mulai muncul di balik bukit. Cahaya keemasan menyinari lokasi penyergapan yang sebelumnya gelap dan penuh ketegangan. Para prajurit yang terlibat dalam operasi itu merasa bersyukur telah menghentikan upaya penyelundupan yang bisa memicu serangan baru terhadap fasilitas pemerintah atau warga sipil. Di markas komando wilayah, kabar keberhasilan operasi ini langsung diteruskan ke tingkat pusat. Para pejabat keamanan menyampaikan apresiasi kepada pasukan di lapangan atas ketepatan mereka membaca situasi, kecepatan bertindak, serta keberanian dalam menghadapi ancaman bersenjata. Operasi ini dinilai sebagai salah satu keberhasilan terbesar dalam menggagalkan suplai senjata kepada kelompok separatis. Ketika seluruh barang bukti akhirnya berhasil dipindahkan, prajurit mengangkat peti terakhir ke atas kendaraan taktis. Komandan memberi arahan untuk kembali ke pos dan melakukan pelaporan lengkap. Namun ia juga mengingatkan agar semua anggota tetap siaga, karena ancaman balasan dari kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka masih mungkin terjadi. Perjalanan kembali ke pos dilakukan dengan hati-hati. Jalanan tanah berliku yang sebelumnya tampak menegangkan kini terasa lebih ringan setelah misi utama selesai. Namun para prajurit tetap menjaga kewaspadaan. Mereka menyadari bahwa keberhasilan hari itu bukan berarti tugas selesai. Justru sebaliknya, mereka tahu bahwa perjuangan menjaga keamanan wilayah akan terus berlangsung. Sesampainya di pos, barang bukti diletakkan di ruang penyimpanan khusus. Laporan disusun dengan detail, termasuk kronologi lengkap penyergapan, jumlah pelaku, serta daftar senjata yang berhasil diamankan. Komandan menerima laporan itu dan mengirimkan salinan langsung ke markas besar. Di akhir hari, ketika matahari sudah tenggelam dan suasana pos kembali tenang, para prajurit duduk bersama menikmati secangkir kopi panas. Mereka berbincang mengenai jalannya operasi tadi. Beberapa masih merasakan adrenalin yang belum sepenuhnya hilang. Meski begitu, ada rasa bangga yang terpancar dari wajah mereka. Operasi terhadap truk misterius itu tidak hanya menggagalkan suplai senjata besar, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa. Jika senjata tersebut sampai ke tangan kelompok bersenjata, bukan tidak mungkin akan terjadi serangan besar yang mengancam keamanan tentara dan warga sipil. Keberhasilan itu menjadi bukti nyata bahwa kewaspadaan masyarakat dan ketegasan pasukan Tentara Nasional Indonesia adalah kunci utama menjaga stabilitas di wilayah Papua. Dan malam itu, di bawah langit gelap yang dipenuhi bintang, para prajurit beristirahat dengan rasa lega. Mereka tahu bahwa besok mungkin ancaman baru akan muncul. Tetapi untuk hari itu, mereka telah melakukan yang terbaik untuk negeri ini.